dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Pal TV Galo-Galo, Mang Cek Bicek di mana bae berado, yang pacak nyaksi ke siaran Pal TV memang punya kita, ibu-ibu pengajian Galo-Galo. Apa kabar kita hari ini? Alhamdulillah. Ibu-ibu pengajian sehat walafiat, dinjo Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Mak itu juga kami harap kami doa Mang Cek Bicek pemirsa setia Pal TV Galo-Galo di rumah. Syukur alhamdulillah balik lagi kita ketemu di acara kesayangan kita, Ngelepuh Hati. Ngelepuh Hati. Ya Kuri, subhanallah. Pecak biasanya masih bersama dengan aku Abil Thorik Jamil, juga dengan Ustadz kita Ustadz Haji Ahmad Taufik Hasnuri. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Masya Allah. Mana cerita Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begoyo Pak Ustadz. Nah kita sapa juga pemirsa setia Pal TV, ibu-ibu pengajian yang sudah datang ke studio kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita berkenalan doken Ini ada ibu-ibu pengajian dari Musolah Istiqomah Kelurahan Bagus Kuning. Ini daerah Hoktong uji kabarnya. Ini yang sebelah luan. Masya Allah, sehat galau Terus alhamdulillah, ibu-ibu pengajian Anur 24 ele. Ini daerah Radial bukan? Iya, yang sebelah tengah bukan, yang biru. Ya, yang biru, pakai jilbab biru. Musolah Anur 24 eler. Ketuanya Ibu Yus Iriawan. Subhanallah. Terus agak ke tengah, pakai jilbab hitam. Ibu-ibu pengajian Al-Ikhlas daerah Rawajaya 2, Palembang. Ini yang di belakang IAIN Subhanallah. Apa kabar galau-galau? Alhamdulillah. Terakhir yang abang berdecar-decar mak juang Palembang tuh. Ibu-ibu pengajian dari Raudatun Nisa, Kelurahan 20 Ilir D2. Pengajian Raudatun Nisa 20 Ilir D2. Kita sama-sama ketahui pengajian Raudatun Nisa ini dipimpin oleh Ibu Haja Masitoh Romi Hertonio. Subhanallah. Ini caknya lah gagap kalau nak melok pengajian Ngelepuh Hati. Subhanallah. Nah, tema kita pemirsa setia Pal TV juga ibu-ibu pengajian untuk sehari ini yaitu tentang pentingnya bersedekah. Pentingnya bersedekah atau pentingnya sodakoh. Nah, berkenaan dengan tema kita ini, mak mano kalau kita minta kerebaannya Pak Ustadz kita untuk nyampe ke sedikit tausiah. Diaturi Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mursal bil ayatil bayyinat wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in ila yaumil muhasabat anil hasanati was sayyiat. Subhan. Alhamdulillah, syukur kembali kita ditemukan oleh Allah dalam acara Ngelepur ke Hati. Insyaallah acara ini bermanfaat untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Amin. Para pemirsa Pal TV yang berada di rumah, ibu-ibu pengajian yang sempat hadir di studio. Sedekah merupakan satu ibadah yang hukumnya sunat. Jadi sedekah ini hukumnya sunat. Sedekah ini ibu-ibu ada dulunya. Sedekahnya ada dulunya. Zakat, infak, sedekah. Zakat hukumnya wajib. Infak dan sedekah hukumnya sunat. Tapi sedekah ini ibu-ibu maknanya lebih luas daripada infak. Jadi kalau zakat berhubungan dengan emas dan perak, pertanian, perdagangan, harta. Kalau infak ini sesuatu yang diberikan di jalan Allah, berupa wakaf tanah, wakaf duit, wakaf bahan bangunan dan lain sebagainya. Sedekah ini macam-macam.
bukan cuman duit, tapi apa be yang pacak diberikan kepada wong lain yang bermanfaat, itu namanya sedekah. Sampai disebut oleh Nabi, hasinu amwalakum bizzakah wadawu amradakum bisadaqah, atau kama qala Nabi. Bentengi harta kamu dengan zakat, obati penyakit kamu dengan sedekah. Hasil sedekah ini Bu macam-macam, tabasuka sedekah, senyummu itu hukumnya sedekah. Kemudian lagi kalimatun thayyibah, ngenjuk wong nasihat, itu adalah sedekah. Bahkan disebut qaulun ma'rufun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang baik yang bermanfaat untuk wong lain itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan minta pujian, minta alam, minta apa? Minta omongan dianggap wong baik lah, macam itu. Nah, apa dia lagi? Uji Nabi ngenjuk nafkah kepada anak dan istri, itu sedekah yang lebih afdol. Wong apa dia ini, wong sedekah apa dia? Nak nganten ke, nak ngunting ke. Nah, ibu-ibu ngewangi masak, ngocek bawang, ngocek kentang, nyabut bulu ayam, iya. Nah, pokok nyiang iwa, ngoreng ke kacang, ngoreng ke bawang, itu sedekah. Jadi hasil sedekah ini, uji Nabi, ittaqun nar, hati-hati kamu sama api neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan sepotong buah kurma. Artinya kita dikongkon oleh Islam untuk bersedekah yang hasilnya kage untuk negeri akhirat. Mana qasat min mal min sadaqah, tidak ada harta itu berkurang kalau kamu sedekah ke Allah. Nak kurang apa lagi? Allah tu berkecukupan, maha cukup. Jadi Allah tidak ada perlu dengan sedekah kita, melainkan sedekah yang kita keluarkan tadi untuk diri kita sendiri, dan harta yang kita keluarkan infak dan sedekah itu untuk menyelamatkan kita di akhirat. Yang ada di pojok dunia ini ibu selesai galau, dak digawak mati, dak digawak mati, itu sudah paham galau. Cuman kita ni ngamal kenyo yang berat. Metu ke duit bae lagi berat nian. Metu ke ini tambah lagi ngawak, tambah berat. Metu ke bae lagi berat. Apa ngomongnya? Nak masuk surga, tapi pelit. Kadang-kadang pelit itu bukan cuma buat uang, dengan diri dia pelit. Buktinya apa? Masak sayur, makan pagi, kan siang dah habis dianget ke buat malam dah dihabis ke buat besok pula. Pelit namanya, pelit. Buat diri dewek lagi pelit. Beli baju males, singonya maki baju, sikok baju 5 tahun. Kancing lah lepas galau, 3 warna kancing, abang, biru, kelabu. Jilbab, pelit untuk diri dewek, pelit. Itu bukannya pelit Ustaz, kita tu jangan berlebih-lebihan. Katik yang lebih-lebihan. Nikmat tu nak dinikmati. Ini jilbab lah 4 tahun belum ganti-ganti. Cebur ke sungai, timbul galau juga seluang. Ya? Mabok. Jadi sedekah itu penting untuk diri kita. Jadi kalau manusia di dunia ini manusia di dunia ini mencari kebutuhan hidup dunia ini segala macam, jualan, berdagang, ngulo, berdagang ini untuk apa? Untuk mencari kebutuhan hidup. Paling-paling dimanfaatkan 20 tahun, 30 tahun harta untuk dunia. Setelah 30 tahun, wassalam, inna lillahi inna ilaihi raji'un. Habis. Yang harta kita kumpulkan tadi
Sudah, batas umur itulah. Bahkan ada yang umurnya sudah tua sampai sekarang masih mencari harta dunia untuk kehidupan dunia. Untuk akhirat mana? Untuk akhirat mana? Sudah siap untuk akhirat. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah nyatakan dalam suratul Kahfi, katakan, apakah kamu akan kami beritahu kepada kamu siapakah orang-orang yang rugi perbuatannya? Itulah mereka yang rugi adalah orang-orang yang sia-sia perbuatan hidupnya di dunia, dan sedangkan mereka mengira mereka adalah orang yang beruntung. Sama dengan kita, uji kita gawe kita benar yang kita gawekan, padahal salah. Duit kita keluarkan tapi yang tidak manfaat. 30 tahun apa? Kadang-kadang sholat lewat, puasa tidak. Nak mencari kebutuhan dunia, akhirat tidak ada. Padahal yang ada di dunia tinggal galau, rumah tinggal, siwan tinggal, bedeng tinggal, sawah tinggal, inten mas berlian tinggal, bahkan laki ganteng pun tambah lagi punya laki jahat tambah tinggal. Ditanya bibi dak ngajak mamang, ay mamang kau ngusak pandangan baik, cacat nian, tinggal galau. Nah untuk akhirat apa? Ini Allah maha kaya, Bapak Ibu, para pemirsa, Allah maha kaya. Allah tidak butuh, cuman berapa kita sedekah. Masih ada orang masuk ke duit 1000-an juga celengan. Ya, masih tak? Masjid 1000. Unyak pula. Mampu caluk, mampu asem. Giliran kita ke pasar, kebelet nak kencing bawa ampera 2000 mayar. Mahala kencing dari akhirat. 1000 pakai dilepit-lepit pula duit. Ya Allah, Rabbi. Kalau umtina jarang pakai celengan. Kantong aso hitam tu lah, guntang keluntung. Akhirat, coba ibu kalikan kebutuhan hidup dengan kebutuhan akhirat. Maka itu sedekah ini suatu hal yang penting untuk diri kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Infak yang kita keluarkan dibalas oleh Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kamu infakkan di jalan Allah akan Allah balas, akan Allah lipat gandakan nilainya. Allah maha kaya, tapi untuk kepentingan diri kita kelak di hadapan Allah. Maka itu sedekah biar bagaimanapun jangan kita tinggalkan. Apapun yang pacak kita buat, pacak kita lakukan demi nilai sedekah dan infak ini untuk membebaskan dan menyelamatkan kelak diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, subhanallah. Itu tadi ibu-ibu pengajian galau-galau pemirsa Setio Pal TV di mana Bayi berado. Tausiah dari Pak Ustadz kita, Pak Ustadz Haji Ahmad Taufik Hasnuri, berkenaan dengan tema kita, Fadilah Sodakoh atau pentingnya bersedekah. Subhanallah. Agak kami berek ke, boleh ke unjuk kesempatan yang nak bertanya, yang betaken Mak Jom Palembang nak betaken payuh diaturi. Tapi selepas ada yang nak jalan-jalan doken, pemirsa Setio Pal TV jangan kemana-mana. Kita bakalan balik lagi selepas ada yang nak lewat siko ini. Main bola ke Tanjung Sakti. Mantep-mantep lah di Ngelepok Hati. Ngelepok Hati. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan. Alhamdulillah, balik lagi kita di acara kesayangan kita, Ngelepok Hati. Ngelepok Hati. Diaturi, subhanallah. Kami nak nginget kedokin sama ibu-ibu pengajian galau-galau, bagi yang nak berpeloan boleh diaturin daftar ke studio Pal TV. Pecaknya dijingok gagap galau ibu-ibu ini tak untuk ngejar akhirat makji ustaz kita tu. Subhanallah. Nak melok pengajian kita sama-sama Ngelepok Hati, boleh daftar ke studio Pal TV di komplek Ruko Palembang Square R6 R7 atau di nomor telepon 0711 38 0 4 kali. Masih tak jelas juga, tengok ada bacaan di bawah. Iya, subhanallah. Ini sekarang pemirsa Setio Pal TV, juga ibu-ibu pengajian yang nak bertanya, payo diaturi, langsung bertegak. Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari pengajian Radatun Nisa 20 Ilir D2 nak bertanya Ustadz. Ini Ustadz, ini kan ada keluarga yang meninggal. Nah ini pengen sekali nak ngeluarkan sedekah barang-barang dia. Apa memang nak nunggu ke sampai 40 hari nian? Terima kasih Ustadz, itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak mana itu Tad? Memang peninggalan wong yang meninggal itu kira-kira kalau dia pacak dimanfaatkan oleh wong lain, bagusnya dihadiahkan dengan wong lain. Misal dia punya sewet, punya kain nemiko, anaknya ada 2, mbek anak sikok sewang, 4 ikoknya sedekah ke. Dia punya telkung ada 2, sedekah ke dengan wong bajunya. Pokoknya yang mana pacak dimanfaat ke jilbabnya lebih baik. Juk. Kalau memang nak nolong wong meninggal, jangan nunggu 40 hari. Lebih cepat lebih bagus. Iwak cepat, Iwak iwak gabus. Iya. Lebih cepat lebih bagus. Lebih bagus. Subhanallah. Nak nunggu 40 hari, 40 tak pula nak ditunggu. Bahkan begitu meninggal, bagi langsung selesai. Tak apa-apa. Berarti lebih banyak dia sedekah mengatasnamakan wong meninggal, berarti lebih cepat wong tua kita tadi akan merasakan nikmat dari sedekah tadi. Karena kan kita tahu sebagian riwayat mengatakan yang bermanfaat untuk orang meninggal adalah sedekah jariyah. Ya, itu yang manfaat di antara yang bermanfaat, tapi masih ada yang lain. Jadi tak perlu nak nunggu 40. Lebih cepat, lebih bagus. Lebih bagus. Iwak sepat, iwak gabus tadi. Iwak lele, jangan bertele-tele ujungnya. Iya, subhanallah. Ayo diatur yang lain. Mak mana cerita? Langsung bertegak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Al-Ikhlas Rawajaya 2 Kelurahan Pahlawan nak bertanya Ustaz. Nama ini Ustaz ya. Ini kita sedekah umpamanya ya. Tapi kadang-kadang kita ini lupa. Nah, ada uang bertanya, uang bercerita pula itu sedekah. Aku juga bersedekah pula, ini sedekah aku ini. Nah, apakah diterima sedekah itu apa mana Ustaz? Jadi sedekah apa beda itu Ustaz? Itu. Nah, sampai di situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jadi kalau sifatnya maksud ibu ni spontanitas. Wong tadi ngomong ngenjuk ke masjid itu, aku ngenjuk juga. Tujuannya dulu. Kalau tujuannya tadi memang minta puji, minta nilai dengan wong, berarti tidak katik nilai. Tapi kalau dia nyepun itu tidak sengaja, insya Allah masih ada nilai. Karena kita manusia ni bu, tidak pacak menghukum. Oh yo itu diterima, oh itu tidak pacak. Kita ni cuman hukum manusia ni cuman diberi batasan sah atau tidak, terima atau tidak itu urusan Allah, bukan urusan kita. Insya Allah diterima, insya Allah. Insya Allah. Pak Ustaz nambahi dikit. Kalau kita bersedekah tu ngenjuk tahu memang untuk syiar tu juang mana tu Pak Ustaz? Kalau dalam itu Islam. tadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala pekerjaan tu tergantung di niat tergantungnya. Jadi kalau niatnya untuk syiar, niatnya itu untuk syiar, tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya untuk minta puji wong, salah itu. Iya. Itu ibu-ibu pengajian subhanallah ini untuk nambah untuk ilmu aku juga. Kita sama-sama belajar, masya Allah. Payah diatur yang lain. Mak mana cerita? Iya. Caknya sebelah luar galau ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ibu Yus dari pengajian An-Nur 24 Ilir. Nak bertanya Ustadz.
Cak mano Pak Ustadz kalau ada yang hobi bersedekah atau senang bersedekah tapi dia tidak pernah melakukan sholat, itu be Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat ini kalau jatuh di rumah, apanya pondasi. Jadi sholat itu pondasi seluruh amal. Kalau dia sudah ninggal ke sholat tapi ngawikan kebaikan yang lain, sama mak kayo nyoro ke banyung pucuk godong keladi, mak kayo ngoker di pucuk banyu. Tak katik ber? Hadisnya, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamatis salah, fa in salahat salahalahu sa'iru min amali, fa in fasadat fasadalahu sa'iru min amali. Pertama kali yang akan menjadikan bahan hitungan di akhirat adalah solat. Jadi solat itu dihitung, berarti doanya solat. Kalau solatnya dihitung baik, seluruh amalnya baik. Kalau solatnya dihitung tidak baik, seluruh amalnya ditolak, berarti dia solat. Tambah lagi kalau pertanyaan tadi dia galak sedekah, dia berbuat baik dengan, cuman dia tidak solat nian, yang solat lagi nak dihitung dulu, tambah lagi yang tidak. Insya Allah hikmah dari sedekah tadi akan membukakan hati dia mendirikan sholat. Subhanallah, itu tadi jawabannya Ibu. Subhanallah. Pak, diatur yang lain. Mana cerita? Iya, yang tengah sebelah buculuan, boleh. Sikok pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Rustina dari pengajian Musola Istiqomah. Nak bertanya Ustaz. Ma ini Ustaz ya. Di rumah aku tuh ada anak yatim Pak Ustaz. Ada ngomong ke Ustaz, terus terang tetangga kami itu sering bersedekah dengan anak kami itu. Aku ingatnya 3 kali Pak Ustaz. Pas dia nak nunjuk ke amplop untuk anak yatim di rumah aku tuh Pak Ustaz, sudah aku terima. Kataku, Bu, kaget Bu, aku nak dengan anakku nian yang anak yatim itu. Ndak usah lah Bu, katanya langsung dengan Ibu B. Aku tetap tidak Pak Ustaz, aku panggil anak nian. Ibu itu memang baik hati nian Pak Ustaz. Mak mana hukum Ibu itu, apa lebih masuk surga? Apa cak mana Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu pengajian, kita tunggu jawabannya selepas yang nak lewat siko ini. Pemirsa Setia Pal TV, jangan kemana-mana doken. Kita bakalan balik lagi di acara kesayangan kita ini, Ngelepuh Hati. Wak dola lakinya si Siti. Mantep-mantep lah di Ngelepuh Hati. Ngelepuh Hati. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Subhanallah, balik lagi kita di acara kesayangan kita, Ngelepuh Hati. Ngelepuh Hati. Ya Karim. Masih dengan bahasan kita tentang pentingnya sedekah. Juga masih bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Haji Ahmad Taufik Hasnuri. Ini langsung lanjut jawaban dari pertanyaan Ibu tadi, insyaallah. Memang sebaiknya Bu, pertanyaan tadi kan wong tadi itu nak ngenjuk anak yatim. Maksud wong ngenjuk tadi nak nitip ke dengan Ibu be, uji Bu lemak lanjut ke langsung. Apa ke lebih besar pahalanya? Yang jelas kalau ngenjuk langsung tuh lebih tenang hatinya. Tidak ada was-was, tidak melang-melang, tidak ragu-ragu. Lah diterima budak tu nian. Karena mak ini hari zaman titip-titipan banyak lah liwat dari sampai. Lambat dari liwat ngurangi. Jadi memang untuk siapapun juga sebaiknya nunjuk ke langsung. Lebih hati-hati. Baguslah itu Bu, macam itu. Cuman ada juga wong ni ngenjuk ke anaknya langsung, bagus. Wong yang ngenjuk balik dia ngembeknya. Ya ada juga yang itu. Cuman insyaAllah tidak. InsyaAllah. Itu baik Bu jawabannya, Masya Allah. InsyaAllah berkah untuk kita sama-sama nambah wawasan, nambah ilmu untuk kita amal ke agama secara sempurna. Iya, mak juang Palembang tu kalau nyampe ke titipan tu ngurang kalau duit. Kalau omongan nambah, juang bingen. Iya. Diatur yang nak bertanya yang lain.
Coba sebelah, ya bugi pula, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Desmi dari kelompok pengajian Radatun Nisa 20 Ilir D2. Nak nanya Ustadz. Ma ini Ustadz, kami tuh setiap bulan galak ada uang minta-minta ke rumah, khususnya ke rumahku Pak Ustadz. Langganannya dari emak aku dengan bapak aku masih hidup. Nah kadang-kadang aku tuh lagi tak katik juga, karena dia tuh sudah langganan, masih kunjuk juga Pak Ustadz. Sudah aku ngunjuk dia, aku tak katik apa-apa lagi. Nah jadi itu mak mana ceritanya Pak Ustadz. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah itu ibu tidak katik paksaan. Kita juga yang biasa galak nerima wong sedekah, tidak harus sedekah tu nak saban bulan tu ada. Namanya rezeki ni berputar. Nah misal ibu njuk ke dengan wong tadi, akhirnya ibu tidak makan, anak ibu tidak makan, laki tidak makan, kan lebih besar bebannya. Sementara wong yang minta tiap bulan tadi itu bukan cuma dengan kita siko, tempat lain ngenjuk, rumah tangga lain ngenjuk. Jadi mungkin tindakan ibu tu agak salah dikit, makso ke diri, kaget lakinya ribut. Nah itu akibatnya. Sementara ngurusi laki, ngurusi anak, ngenjuk makan tadi itu lebih baik macam itu. Jadi kesimpulannya, kalau kita masih perlu dan kalau kita tunjukkan akan menjadi mudarat, jadi keributan, lebih baik minta maaf dulu bulan pucuk be. Kalau memang ada rezeki lebih didobeli macam itu Kalau tak kata yang jelas tidak paksaan itu. Subhanallah. Itu tadi ibu jawabannya. Yang lain mana cerita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Yanti dari Masjid An-Nur 24 Ilir. Nak bertanya Ustaz, sedekah amal sedekah jariah, misalnya niat ke kita untuk wong tua yang sudah dak katik, apakah itu nyambung untuk ngampuni dosa wong tua yang dak katik, sedangkan salah satu dari anak yang sedekah, salah satu dari sedekah untuk orang yang meninggal yaitu sedekah jariah anak yang soleh. Betul tak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak bingung jawabnya, cuman dipacak-pacak ibu ini ya. Jadi maksud ibu nih anaknya tadi sedekah, pacak tak sebagai amal untuk wong. Itu berbulat putar putih. Iya, intinya. Iya. Gamam ngadep TV ni gamam, iya. Jadi salah satu amalan yang baik uji Nabi, irhamu mautakum bis sadaqah. Kasihani oleh kamu untuk orang-orang yang meninggal dari keluarga kamu. Kesihani oleh kamu kepada buat wong-wong yang meninggal, walau bisyarbil ma, irhamu mautakum walau bisyarbil ma. Kasihani oleh kamu buat yang meninggal walau dengan sedekah setegok banyu. Jadi dengan setegok banyu diniatkan untuk wong tua kita, insyaallah ada nilai pahalanya, ada manfaatnya. Yang penting kadar ikhlas. Maka itu ibu-ibu, para pemirsa sekalian, tidak guna sedekah kecil kalau dah ikhlas. Lebih baik sedekah besar ikhlas. Tidak terbalik. Tidak terbalik. Iya. Tidak guna sedekah kecil kalau dah ikhlas. Lebih baik sedekah besar. Nah benarlah itu tidak salah. Tambah besar pahala. Iya. Jadi yang penting ikhlasnya, ikhlas. Yang jelas sedekah untuk orang meninggal tuh jangan makan duit-duit haram.
Jangan maki duit haram untuk sedekah buat orang meninggal, tidak manfaat. Itu Bu. Subhanallah, itu tadi jawabannya. Pecaknya lah tinjok kode nih, bakalan ada yang nak jalan-jalan lagi. Kita tahan dukin. Di sebelah bucu buri kiri tu nak bertanya juga, tapi selepas yang sikok ini Pemirsa setiap Al TV, jangan kemana-mana dukin. Kita bakalan balik lagi di acara kesayang kita, ngelipuh ke hati. Galak bebala, ngesak ke hati. Mantep-mantep lah di ngelipuh ke hati. Ngelipuh ke hati. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Pemirsa setiap Al TV, mang cek bicek di mana bae berada, sepelembang anget tentu bae. Balik lagi kita di acara kesayangan kita, ngelepuh ke hati, ngelepuh ke hati. Diatori, Masya Allah, tambah gemaut mak jom pelembang, heboh siru ini, ragap galo untuk perkara-perkara akhirat. Subhanallah. Tadi masih dengan bahasan kita tentang pentingnya sedekah ya. Nah sekarang kami break lagi, yang nak bertanya boleh sekali lagi, masih ada waktunya. Bucu buri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Husnaini, Ibu Husnaini dari pengajian Al-Ikhlas Rawajaya 2, Kelurahan Pahlawan. Nak nanya Ustaz, misalnya Pak Ustaz, kita punya rumah kontrakan misalnya. Nah, kita niatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal misalnya. Nah, apakah itu untuk per bulannya saya sedekahkan untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Nah, apakah itu tergolong sedekah juga? Nah, itu bela Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Ustaz. Iya. Apapun yang dikeluarkan hal yang baik di atas nama wong meninggal boleh. Jadi ibu tadi ada misal ada siwan bedeng sebulan dibayar wong 350, ibu masuk ke celengan masjid, ibu wakaf ke atas nama wong tua kita, boleh, bagus, itu gawe yang bagus. Karena wong meninggal tu tiap hari ibu, tiap detik nunggu kiriman tu. Apa doa, apa sedekah, itu bagus. Sama dengan ibu tadi lah nanya tadi. Hukumnya sama, apapun dikeluarkan. Ibu muat apa? Pisang goreng, pisang tomatu, ada 12 tandan, sok-sok nih. 12 tandan, 12 cc. 12 cc. Setandan itu 12 cc. Woi besar nian. Ai, no besar kalau ya Allah alhamdulillah. Masa ibu tebang. Oh ya aku ingat dengan Ustaz Taufik antar ibu 2 cc. Bagus itu dah. Iya. Niat ke pahalanya untuk wong tuaku bagus. Nak ninggalkan anak-anak yang model inilah yang payah. Di akhir zaman ini nak mencetak anak-anak yang pacak ngenget wong tua ni yang payah. Tambah lagi mengikuti satu pemahaman yang ngatakan sedekah itu tidak sampai. Tambah banyak. Jadi kalau saran kita peloklah pemahaman keyakinan yang menyatakan bahwa amal wong hidup dibuat atas nama wong meninggal tetap direspon oleh Allah, dan insya Allah yakinlah berdasarkan beberapa dalil menunjukkan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, itu tadi Bu Yoh jawabannya. Ini Pak Ustadz, sebelum ditutup nih anak-anak nanya juga sih kok nih Pak Ustadz, kalau seumpama kita ngenjuk sedekah yang di lampu merah itu Pak Ustadz, sedangkan ada himbauan pemerintah supaya tidak nganggu tata tertib, lemaklah ke yayasan apa ke yatim piatu, itu mana Pak Ustadz? Iya. Kalau yang di lampu-lampu abang tuh ibu ngenjuk di Ocigen ini dulu. Lampu abang, iya benar. Kalau budak-budak kecil itu rasa aku tak usah dinjuk. Iya Pak Ustadz. Karena dia tuh ngisep aibon. Nah, yang balik ke arah Pelaju, balik ke Lapan Nulu, balik ke Tangga Buntung, balik mana masih banyak model itu. Baiklah ngenjuk ke yayasan, kecuali kalau yang minta tu jelas wong tua ni cacat misalnya. cacat. Bolehlah diulungi.
Cuman nak ngenjuk-ngenjuk mah itu lebih baik ngenjuk wong yang parak rumah kita, yang mereka butuh kepada bantuan ya. Karena memang as-sadaqatu tatfa'ul bala, sedekah itu menolak bala. Jadi kalau di jalan-jalan ada lokak sedekah, yuk untuk menjaga jangan kita boleh balak di jalan. Macam itu baik. Insyaallah. Itu tadi ibu-ibu pengajian Galo-Galo pemirsa Setiopal TV, nambah ilmu agama kita, nambah wawasan kita sehingga kita pacak ngamal ke agama secara sempurna. Tidak terasa ini kita sudah kurang lebih sejam lah ngewangi pemirsa Setiopal TV Galo-Galo. Mak mano kalau kita minta kesimpulannya dari Pak Ustadz kita, minta kehebatannya. Diatur Pak Ustadz. Firman Allah, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya semua yang kami jadikan di bumi itu hanya untuk menghiasi belaka. Dan dengan yang ada itu untuk menguji kamu siapa yang baik amal. Kesimpulannya hidup dunia ini darul amal. Dunia ini selama kita hidup adalah tempat untuk beramal. Wal akhiratu darul jaza. Akhirat adalah tempat pembalasan. Mana kita akan mendapatkan balasan baik kalau di dunia kita tidak berbuat baik? Mana kita akan mendapatkan balasan yang istimewa kalau kita dunia kita gunakan untuk maksiat belaka? Harta banyak kita pelit, harta banyak kita nandak sedekah, harta banyak nandak infak, harta banyak nandak berbuat yang baik. Bagaimana kelak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu ibu, para pemirsa sekalian, ibu-ibu yang di studio, apapun yang kita miliki nikmat dari Allah, manfaatkanlah untuk menyelamatkan diri kita dari murka Allah berupa azab Allah di akhirat. Insya Allah orang yang bersedekah, orang yang berbuat baik, berinfak dan bersedekah, tambah lagi orang yang mengeluarkan zakat, insya Allah kehidupannya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Pemirsa Setiopal TV, ibu-ibu pengajian Galo-Galo, tidak terasa kita sudah di penghujung acara kita. Kami mengucap terima kasih banyak atas ibu-ibu pengajian yang sudah berkenan datang ke studio kita, juga kepada Stimik MDP atas kerjasamanya sehingga acara ngelepo Kartini pacak diadoke dan pacak kita tonton sama-sama di rumah oleh Mang Cek Bicek Galo-Galo. Pemirsa Setiopal TV, kami juga nak minta maaf kalau ada salah-salah kata. Dan sebagai penutup, lukanya badan karena belati, ada harapan kan terobati. Tapi karena lisan hati tersakiti, kemana gerangan obat akan dicari. Hanyalah dimaafkan, itu yang kami nanti. Kepada Tuhan Allah Rabbi, mohon ampunan segala hilap diri. Akhirnya dari saya Abi cukup sampai di sini bersama Ustadz Taufik Hasnuri mewakili seluruh kru PAL TV hendak pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelepo kati Salatullah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa barik